Nggak usah aku James, aku melihat ke kamera. Anggap saya kamera tidak ada. Nggak, tidak ada kamera. Ada sih kami. Woi, bisa. Jadi kayak begini nih Palopo. Bagus juga audionya tuh. Nah, nggak tahu itu. Halo, cek. Mana audio iPhone? Ya, terekam suaranya iPhone enggak apa? Ribet lagi nanti kalau gitu. Kirimkan ke saya di WA nanti saya cari. Hah? Kirimkan ke di WA nanti saja. Kasih rekamannya. Kasih lano audionya. Iya. Gue cek dulu tuh kalau nggak bagus tuh. Ambil dari situ. Iya. Kalau bagus di sini minta aja. Tapi kalau nggak bagus tuh aku minta nanti filenya di kau. Lu. Jadi apa dibahas tentang anu? Tentang apa? Nah, menurutmu apa perbedaan paling mencolok antara orang Sulawesi dengan orang Kalimantan? Perbedaan mencolok antara orang Sulawesi dan Kalimantan itu orangnya kah atau? Iya, orang-orangnya kayak gaya bicaranya gak, atau ada gak kelakuannya yang berbeda sekali mu lihat selama di sana? Kalau secara bahasa pasti secara bahasa karena perbedaan dari ini juga toh apa namanya adat masing-masing, bawaan adat masing-masing, terus ya daerah dimana orang Sulawesi dia bahasanya banyak ke bahasa Bugis, bahasa Toraja, apa segala macam. Kalau di sana bahasa apa? Kalau di sana bahasa Banjar, bahasa Dayak, ada juga bahasa-bahasa ya bahasa Indonesia pada umumnya, bahasa-bahasa Indonesia. Kayak bahasanya itu mendekati Indonesia Timur atau Indonesia Barat? Indonesia Barat. Berarti Ya, Barat. pakai lo gue. Tapi khusus Kalimantan dia pakai aku kamu. Ya, kalau ke barat sana lagi geser ke daerah Jakarta kan gue lo. Berarti kalau aku sih ya enggak gitu, gitu. Iya begitu, kurang lebih begitu. Cuman kan kalau terdengar di telinga-telinganya orang Palopo kan kayak ya pasti kayak lebay gitu ya. Kenapa? Ya namanya perbedaan daerah. Iya dong. Ya, mereka juga. Kita berbeda dong. Kalau tuh. Kayak kenapa ya? Kayak orang-orang merasa jijik begitu. Kalau kita pakai. Bukan merasa jijik. Gue lo. Karena kan sehari-harinya yang kita dengarkan. Iya, saya, kau. Bukan lo gue, jadi kok ada yang tiba-tiba lo gue itu. Lo gue. Asing di telinga. Tapi kan ada juga yang ini apa? Kayak mau disanga, mau dibilang kayak nah itu kayak apa ya bahasanya itu gila kali dengar kalau kayak begitu. Kalau yang saya sengaja memang maksudnya begitu mengikuti daerah sana. Kalau gue sih nggak terlalu gini ya, which is kan gue juga ya circle gue kan nggak gitu, karena gue kebetulan kerjanya di sana, jadi gue juga harus menyesuaikan dengan bahasa sana. Kayaknya butuh ki anu bu. Apa itu? Ini tutup itu lampu sini nah. Kasih sini. Nah. Ya, sama tertutup. Ini tertutupi sama inimu. Oh, mending begitu dari tadi. Nah, kok di mananya kok di Kalimantan memang? Saya di Balikpapan, tepatnya dekat IKN Nusantara. Oh, Balikpapan. Tepatnya pembangunan ibu kota negara baru. Negara baru. Apa nama negara barunya? Maksudnya ibu kota negara yang baru. Yang menjadi perdebatan dari tahun berapa itu mulai pembangunannya itu. Apa makanan yang enak di sana? Makanan yang enak. Apa di? Sama sih kayak nasi kuning. Nasi kuning, nasi campur. Katanya banyak orang Bugis juga di sana. Banyak, lumayan. Tapi tergantung daerah. Makanya di sana itu daerahku ada namanya Kampung Bugis. Jadi karena ya memang kumpulan orang-orang Bugis yang dari dulu sudah merantau dari sini, jadi berpindah. Ini bagian yang akan kita potong ini. Nah, kau tahu nggak kenapa dia? Kau tahu nggak kenapa banyak orang Bugis di Kalimantan? Ya itu harusnya kamu bisa jawab sendiri tuh karena di zaman penjajahan daerah di Sulawesi Selatan itu termasuk yang paling sering terjadi perang
Ya. Kerajaan Goa, Bone, kau tahu Sultan Hasanuddin, Mm-mm. Arung Palaka, Mm. itu kan paling sering berperang dengan VOC. Otomatis kacau dong. Jadi berpindah. Makanya orang melarikan diri dari tempat yang kacau ini ke tempat yang aman. Itu alasan pertama. Mm-mm. Yang kedua, orang Sulawesi kan itu utamanya Bugis Makassar itu kan basicnya pedagang. Ya, Namanya pedagang kan pergi ke tempat lain tuh, ke tempat yang jauh. pedagang. Makanya mereka pergi keluar, makanya sampai ke Kalimantan. Makanya banyak kampung Bugis di Indonesia sebenarnya, bukan cuma di Kalimantan, di Jakarta ada, di Bali ada, Nusa Tenggara ada, kampung Bugis. Karena itu tempat-tempatnya orang-orang dari semua orang Bugis yang pergi merantau ke sana berdagang. Pedagang. Di Singapura juga ada Bugis Street. Di Malaysia lebih. Oh iya, di luar negeri pun sampai ada sih. Bahkan di Thailand pun juga ada daerah namanya Makassar. Makassar. Itu tempatnya orang-orang Makassar pernah. Jadi ada satu putra dari kerajaan Goa namanya Daeng Mangale. Daeng Mangale ini kan melarikan diri dari VOC. Terus mereka tiba di Makassar, di Thailand. Mm-mm. Waktu itu Thailand namanya Kerajaan Siam. Mereka tiba di sana, mereka mendirikan distrik namanya distrik Makassar, tempatnya orang-orang Makassar yang mengungsi ke Thailand. Mereka di sana berperang juga, mereka bantu tuh raja-raja di sana untuk ekspansi, untuk berdagang, militer, banyak pokoknya. Seperti itu. Kau tahu enggak di logo Malaysia itu ada logo keris badik 5 Logo itu Malaysia. yang harimau, Oh, iya. harimau. Ada logo keris itu 5. Hmm. 5 keris itu melambangkan Opu 5. Opu 5 itu adalah 5 orang Opu yang bersaudara dari daerah Luwu Wajo. Mereka ke sana. Di sana mereka di Malaysia menjadi raja-raja di sana. Mereka yang membantu Malaysia merdeka, termasuk tuh Raja Haji Fisabilillah. Itu yang atau Opu Deng Celak kalau Ya udah. dia yang membantu di sana. Membantu itu orang-orang di Malaysia untuk mengusir penjajah. Akhirnya dia menjadi raja. Nah, untuk menghormati mereka makanya diabadikan ke dalam logo keris di Malaysia. Potong itu masuk di TikTok. Oh begitu sejarahnya. Ya begitu bang, ya, nanti tuh bagian itunya tuh aku potong masukkan di TikTok. Ya selesai. Nanti bagus audionya, kalau nggak bagus kan ada juga apa. Iya. Yang penting dari aneh sih memang visual sama audio. Atau mau kau lagi untuk kontenmu bertanya mau ke saya baru nanti sejawab baru. Atau ganti HP yang di situ lagi, HP ku yang menjadi audio. Biar gampang kau edit. Apa yang mau kita? Nah ini yang lagi rame sekarang ini di daerah sini Luwu Raya ini pemecahan. Oh, Kenapa tuh? Luwu Raya. Iya. Itu kan oh ini masalah sejarah lagi nih bos. Sejarah lagi nih. Di zaman ketika Indonesia baru merdeka, Datuk Luwu tuh, atau Raja Luwu tuh, Andi Jema. Andi Jema itu kan dipanggil sama Presiden Soekarno ke Jakarta. Di sana mereka diskusi tentang bagaimana Luwu ke depannya setelah bergabung dengan Indonesia. Oh, Andi Jema bilang, kami mau Luwu ini menjadi daerah istimewa seperti Yogyakarta, seperti Jakarta, Aceh. Aceh kan istimewa karena hukum Islam. Ya. Yogyakarta kan karena keraton, daerah istimewa. Daerah istimewa. Nah, dia mau Luwu juga seperti itu karena Luwu ini kan kerajaan tertua di Sulawesi. Iya. Banyak sekali pengaruhnya lah, dihormati juga sama kerajaan lain. Makanya begitu permintaannya disetujui sama Soekarno. Oke, sip. Nanti kita jadikan Luwu daerah istimewa. Terus Andi Jema juga minta mekarkan Luwu. Jangan jadikan sebagai bagian dari Sulawesi Selatan saja atau Sulawesi saja. Dulu kan provinsi Sulawesi gitu namanya. Ya. Jadikan suatu saat nanti entah kapan itu jadikan sebagai daerah tersendiri yang merdeka, yang otonom. Oke, fix. Deal. Tapi tidak lama setelah itu kan Soekarno wafat tahun 60-an tuh. Terus penggantinya kan Soeharto. Dan seterusnya kan tidak pernah itu ada terdengar di atas pemerintah bilang mau memekarkan Luwu, enggak ada. Nah sampai sekarang ditagih oleh rakyat. Kenapa Luwu Tengah? Karena untuk membentuk sebuah provinsi itu kan butuh minimal 5 daerah. Ya, 5 daerah. Sekarang kan ada Luwu Utara,
Luwu Timur, Palopo. Kurang 4, kurang 1 nih. kurang 1. Makanya ingin dimekarkan Luwu Tengah supaya 5. Ketika Luwu Tengah mekar, maka syarat untuk membentuk provinsi Sulawesi Selatan terpenuhi. Provinsi baru terpenuhi. Setelah provinsi Luwu Raya. Tapi pemerintah Sulawesi Selatan kan tidak mau melepas itu. Ya. Atau kenapa? Karena di Luwu Timur ada tambangnya, ada tambangnya, ada tambangnya. Bilang. Kalau ku lepas ini, otomatis pendapatannya Iya, pemerintah dari pendapatan provinsi. tambang di PT Pale, PT Pale deh, Apa tuh? yang di Luwu Timur. Iya, PT Pale itu akan lari ke provinsi disuruh aku. Luwu Raya, bukan ke Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Nah akhirnya berkurang dong. Besar pendapatannya pemerintah dari situ nah. Itu dari situ sudah Besar sekali tuh. Apa sudah itu? Makanya orang-orang di Luwu Timur rata-rata sejahtera, banyak tunjangannya. Makanya tidak mau lepas. Itulah mengapa Luwu Tengah sampai sekarang tidak pernah dimekarkan. Karena kapan mekar, provinsi Luwu Raya terbentuk, tambang di sana, omset di sana, lari ke Harinya ke pemerintah Luwu Luwu Raya, Raya. sejahtera semua di Luwu Raya Kita tuh. sejahtera di sini, makanya di Sulawesi Selatan Harusnya nanti. bagus dong ya sebenarnya. Nah, malahan tuh kan ada provinsi baru juga, Bugis Raya. Nih, Israel. Bugis Raya kemarin sudah mau terbentuk Gimana? dan dilancarkan di sama pemerintah. Silakan memisahkan diri, silakan. Tapi kalau Luwu Raya agak susah. Toraja saja sekarang mau memisahkan diri, mau bergabung dengan, kan ada Toraja Utara, Mamasa. Iya. Sulawesi Barat itu mau memisahkan diri menjadi provinsi Toraja, atau apa namanya, Toraja Utara, Toraja atau apa ya. Kan ada Tator aja. Kemarin juga sempat pemerintah Luwu tuh berinisiatif untuk mengajak Toraja gabung. Bilang, Toraja ayo gabung nih bikin ke provinsi Luwu Raya. Kan ada Toraja, ada Enrekang, ada Toraja Utara. Ayo gabung. Dengan Toraja boleh. Tapi ada syaratnya. Apa tuh? Ibu kotanya harus di Toraja. Waduh, Aduh, agak susah nih karena kan kurang strategis. strategi tempatnya. Iya, susah ke sana. Cara akses administrasi juga sudah susah Iya. itu. Kalau di Batang longsor kan tamat, nggak bisa nih. Tamat. Nggak bisa Jalan nih ke sana. satu-satunya di situ. Ya. Jadi makanya batal negosiasi, Toraja nggak jadi gabung dulu. Seperti itu. Kira-kira pendapatku, Dan pendapat berdasarkan baca buku. apa yang aku baca di internet, di media-media. Dan foto Iya, kenyataannya dasarnya bagaimana? bagus. Ini sudah bagus. Menurut keyakinan saya seperti itu. Iya. Kan beda-beda tiap orang. Beda-beda tiap orang. Beda-beda lah cara pemahaman orang kan. Ah, Dari mana referensi-referensi yang dia dapat, di situ sudah saling mengadu. Tapi kalau secara dasar sudah sama harusnya sudah oke lah. muncul lagi sinar UPI. Menurutmu Apa? teman kerjamu di sana kebanyakan seumuranku atau lebih tua, lebih muda? Banyak orang tua sih. Berarti Yang sudah lebih berpengalaman. milenial ya? Ya. Tapi Menurutmu? tidak menutup kemungkinan ada juga yang Gen Z. Menurutmu itu apa perbedaan yang kau rasakan kalau kerja kau sama Gen Z dengan sama ke milenial? Cara pemikiran sih memang beda Pemikiran. jauh. Gimana dia kalau milenial? Kalau milenial itu kan memang dia berpikirnya gimana ya bilangnya? Lebih dewasa. Lebih dewasa dia ya seperti yang sebelumnya tadi. Dia nggak gampang mengeluh. Memang secara tanggung jawab apa yang dikasihkan yang memang dikerjakan. Cuma kan kalau Gen Z Kalau Gen Z ya begitu, lebih banyak ngeluhnya banyak ngeluh daripada kerjanya. Ditekan sedikit, aduh mental Iya. healthku bermasalah. Kita lihat bermasalah, aduh sudah Disuruh kerja lembur sedikit, aduh aku butuh healing. gilik, sudah broken home kan, Ya, marah-marahin sudah. lagi sama bos. Sudah Kan? broken heart, bermasalah, aku butuh healing. Mana kopi gula arenku? Kalau gitu tuh. Gitu. Kopi gula aren Nah, kan apa ya stigmanya sekarang Gen Z kan ngopi Ngopi. culture lah. Ngopi culture. Butuh ya ada masalah sedikit butuh hiburan butuh healing. Dikasih kerja tambahan. Aduh, aku Itulah. butuh americano. Amerika. Itu menarik juga itu karena sempat ada saya nonton podcastnya Pak Purbaya Nah, sama siapa itu satunya tuh lupa itu. kenapa itu apa bahas? Ya ini memang kalau kita bahas secara pendidikan, perbedaan pendidikan sama Gen Z sama milenial itu memang beda jauh. Dimana ketika
Gensi dikasihkan kesempatan kan waktu itu dia ada lembaganya pokoknya kayak lembaga beasiswa gitu kan. Ah, Sudah ditawarin beberapa mahasiswa ya lebih tepatnya Gensi dikasih ini kamu saya bayarkan nih dibayarkan oleh negara kuliah sampai S3 di luar negeri itu bayangkan dikasih kuliah dikasih kesempatan S3 tapi perlahan-lahan mulai mundur kayak apa ya malas gitu nah belajar Ya, Gensi. iya Gensi gitu. Nah itu sempat ada itu nanti gua kasih lihat lah podcastnya itu menarik juga. Jadi Nah, Gensi dia nggak mau dia belajar sampai S3. iya karena ya apa ya mungkin karena adanya itu ketidakpastian menarik lagi kan adanya bahasa ketidakpastian karena kalau kita pikir-pikir misalnya kita kuliah sampai S3 5 tahun ke depan bakalan kayak gimana Ya, itu S3. ya maksudnya dari kita sudah kuliah S3 itu kira-kira terjamin gak hidup kita dengan kondisi yang sekarang ini 5 tahun ke depan nah itu pemikiran yang bisa dibilang agak berbeda lah sama Istilahnya itu milenial, kan? mungkin Gensi lebih mengutamakan sesuatu yang pasti-pasti aja. Iya pasti aja apa yang terjadi sekarang Kayak bikin usaha sekarang Iya. bikin bisnis aja. Heeh. Karena Ya. kalau kita lanjut kuliah lama-lama kan Mhm. belum tentu kita jadi orang. Jadi orang itu kan sebenarnya bagus investasi kan investasi dalam bidang pendidikan ya perbedaannya itu yang sangat signifikan. Kalau menurutku sih lebih kepada lebih kepada faktor kebutuhan sih kayak Iya di zaman itu kan di zaman-zaman orang milenial, orang-orang X atau boomer tumbuh itu kan pekerjaan itu kalau bukan PNS ya PNS. PNS itu PNS satu pekerja korporat yang betul-betul terjamin tuh. betul terjamin Otomatis jadi idaman di zaman Jadi itu, idaman zaman primadona. Nah, sekarang kan sudah ini ya, sudah banyak kembang minda, nggak harus di situ. Banyak orang yang bisa berhasil lewat jalur independen, lain, jalur ya. indie, yang lebih kayak Ya. India. Atau gitu bandnya. ya tahu Kayak begitu kan tidak butuh label-label ternama, nggak perlu gabung korporat ya, atau korporat perusahaan. di bawah perusahaan negara bisa jadi buka usaha Bisa. sendiri Menjadi CEO. CEO kan Sempat begitu. Diam-diam ternyata dia CEO. ya itulah memang kayaknya perbedaan yang Lebih kepada lebih kepada cara open Cara mindednya, lebih terbuka sih. open minded. Lihat banyak kan Gen Z itu tuh lebih banyak menghasilkan sesuatu yang baru, inovasinya Ya, banyak. itu bagusnya satu Kreatif, inovatif. Meskipun karena dibantu dengan teknologi kan Nah. jadi banyaklah referensi yang bisa didapat ketimbang memang yang milenial yang gaptek dalam teknologi Iya. dan Tapi susahnya juga kalau milenial nggak mau belajar teknologi kan banyak yang bilang sudah tua nih ngapain ya, belajar. ngapain tapi yang namanya kehidupan Ya, harus belajar. Apa Dan- le? apa Saya tuh kan hitungannya Gen Z Kak, karena 99 ke lahir. ya Tapi kan sebenarnya 11-12 jika dengan milenial karena aku alami juga. ya apa yang terjadi pada saat Iya zaman di itu kan zaman-zaman transisinya awal transisinya. 2000-an kan, maksudnya nonton kartun di sore di hari Minggu Iya, kan di masih hari kualami. Minggu, sekolah. Terus yang main papura itu kan masih dialami juga, main kelereng yang belum Iya. ada HP itu semua tuh. ada gadget yang berubah Jadi kayak agak mengerti Kak bagaimana pola pikirnya Gen Z dengan milenial, karena secara nggak langsung sebenarnya ya juga hitungannya kayak kualami apa yang dialami milenial akhir sama kualami apa yang dialami oleh Gen Z bagian awal, generasi awal-awalnya Gen Z. Lebih memang kalau milenial itu memang dia kayak lebih tekun, pekerja keras, konsisten, disiplin. Kayak- iya. Kalau disuruh datang jam 7 pagi, jam 7 pagi datang. Sebelum jam 7 ada minggu. Karena Kebiasaan. kebiasaan juga kan. Orang tuanya kemarin suruh tidak begitu. tidak apa ya kan kalau sekarang kan serba mudah yang kayak membuat kita makin malas kan gampang kok cuman bisa langsung aja ini Nah, kan Ibaratnya tuh kayak kasih ke pekerjaan misalnya. Selesaikan ini pekerjaan hari ini. Kalau milenial akan mulai pekerjaan jam 7 pagi. Selesai enggak selesai, misalnya selesai itu jam 9 pagi selesai mi. Tapi karena jam pulang kantor jam 4, maka dia akan tunggu sampai jam 4 baru dia pulang. ya, Milenial. ya. Kalau Gen Z dia tuh selesaikan ini baru kau pulang. Jadi jam kantor masuk jam 7 pagi,
dia mungkin masih ngopi-ngopi, masih santai. Jam 9 baru mulai kerja. Selesai jam 2 siang, Momi pulang. Pulang ini dia biasa. Ya, Karena kan selesai nih, apa lagi ditinggal tunggu. tunggu lagi di tengah tunggu. Kalau milenial kan nggak tunggu sampai jam pulang. Kalau Gen Z nggak begitu dia. Intinya kalau selesai ya pulang, mau ngapain tinggal lama-lama lagi. Pekerjaan hari ini kan selesai. Sudah selesai. Lebih kepada itu sih. Kalau dibilang secara aturan ya gimana ya? Kadang juga tumpul, kadang juga tajam kalau secara aturan perusahaan kan. Di satu sisi kan target hari ini kan tercapai nih selesai. Ya. Di sisi lain kan ada jam masuk dan jam pulang. Menurutmu mana yang akan kupilih? Kamu mau bekerja yang dikasih target yang penting selesai, entah jam berapapun itu boleh aku pulang cepat, atau ya ada anunya jadwalnya kayak jam 7 pagi sampai jam 5 sore harus ku kerjakan. Mending kayak begitu sih kayaknya yang bilang Yang mana? pertama tadi. Sama yang anu, Ya. yang selesaikan saja pekerjaan hari ini, entah jam berapapun itu boleh aku pulang. Karena kalau gini sih saya juga sih mending begitu sih. Karena dia dari waktu misalnya kita bisa lebih cepat selesai kan bisa kegiatan yang lain lagi lebih produktif lagi kan, apa yang bisa dilakukan lagi setelah pekerjaan ini selesai. Ya lebih fleksibel kan. Ya, Kita harus nongkrong di coffee shop. ya itu lagi kembali kita butuh untuk kopi gula. Ya mungkin karena umur juga kan bisa dibilang, jadi ya nggak bisa banyak aktivitas yang dilakukan. Lebih anu sih, lebih mengerti work life balance. Ya keseimbangan hidup ya. Keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan gitu. Kayak ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk hidup. Iya benar-benar. Jadi mereka itu bukan hidup untuk bekerja, tapi bekerja untuk hidup. Bekerja untuk hidup. Kan ada orang hidup untuk bekerja gitu. Untuk kerja aja terus. Kerja. Padahal kan kita ya kerja untuk hidup, kita bekerja supaya kita punya kehidupan sendiri di Iya, luar. betul. Untuk menikmati akhir pekan, untuk menikmati Masa malam-malam. tua juga nanti. Banyak orang milenial yang kayak biar akhir pekan tetap kerja. Tetap kerja. Kan perlu juga namanya Iya. apa ya? Gen Z nggak kayak gitu. Menghidupi diri sendiri. Gen Z mah, Gen Z dia yang kerja ya kerja. Habis dari itu saya nggak mau tahu ya, jangan WA saya. Ya kalau misalnya anu kan bukan di jam kerja. Mengerti kan juga itu. Kadang aku suka kalau ada orang hubungi, apalagi kalau teman kerja tuh. Nah hari Minggu atau hari Sabtu atau malam nah hubungi kak untuk urusan pekerjaan juga biasa. Tapi kalau kayak bahasa-bahasa gitu, kayak bahas-bahas story WA, nggak ini Oke lah, iya. berarti hitungannya teman di situ. Tapi kalau tolong dikerjakan laporan, bacot anjir ini malam. Jangan chat saya sampai jam 7 pagi besok. Tapi ya untungnya pekerjaanku itu fleksibel sih. Nah, ya. Dan saya juga orangnya tidak mempermasalahkan mau di chat hari Sabtu, mau Minggu jam berapa. Terserah. Suatu saat akan kupermasalahkan. Ketika Ya. itu pekerjaan sudah mendarah daging, Sudah suatu saat mendarah akan daging kupermasalahkan. pasti. Cuman ya namanya kita ya namanya baru juga dikasihkan ya. Iya. Oke lah, jangan banyak mau ngeluh juga gitu. Sadar Awal-awal- diri. Awal-awal kan pasti excited Ya. gitu. Tapi tidak. Tapi kalau lama-lama itu 2-3 Lama tahun juga, ya. dicek tuh begitu malam. Pasti. Sekarang mengerti kan kenapa dosen di kampus sering marah-marah kalau di chat di luar jam kerja. Iya. Karena di jam kerja kan sudah mumet misi kepala, Sudah mumet penuh isi capek kepala, mentalnya, kan capek. pulang tidur sama keluarganya, tiba-tiba aku chat, Pak, Chat lagi. jam berapa bisa bimbingan? Anjir. Tergantung, kecuali dia memang tidak punya kesibukan apa-apa ya. Oke mungkin Biasanya begitu, dosen baru, ya. muda-muda tuh, Iya. karena masih baru di pekerjaan. Masih baru, masih ya sedikit lah Nah. dia pekerjaannya. Masih aku ingin menjadi dosen yang bisa dihubungi kapanpun. Aku tidak mau seperti dosen Nanti itu. kalau sudah dikasih kerjaan-kerjaan tipis-tipis ya. Nanti umur-umur di atas, jangan chat saya jam segini. Bikin sudah story di WA. Dan Batas chat jam begini. Iya. Oke, lebih dari itu udah akan saya balas besok hari. Nah. sorry, slow respon Iya, aja. Kalau tetap kekeh mau ngechat nelpon saya blokir. Iya. Harus ada aturannya kayak Iya. harus salam dulu, Harus salam perkenalkan dulu, dulu dari kenal siapa, diri. baru maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuan dan jangan lupa ucapkan mohon maaf, terima kasih. Iya, Dah, harus terus pakai itu. emoticon Kayak begini. gini. 3 kali minimal. Tabe Ibu. Saya mau membahas soal skripsi. Perkenalkan dulu namamu, kami Ya, perkenalkan nama saya. Nama saya Nim dari prodi, Iya. dari jurusan, dari fakultas. Maksud dan tujuan saya Ibu ini Tabe Bapak. Ada temanku pernah tuh, kan ada jabatannya di kampus.
sebagai ketua himpunan begitu toh. Ya, kata himpunan. Kucet toh, ada acara reuni di sekolah. Nggak, mau aku datang nggak reuni hari ini. Tapi memang kucetnya hari itunya juga, hanya sorenya caranya toh, kucet sorenya. Ini sore ada anu kumpul-kumpul nana, mau aku datang nggak? Gua apa nebaskan nih. Kau itu kalau mau ku aja keluar minimal itu H-2 sebelumnya ku ke Barika. Terus mengerti apa ini bro? Mengerti kan ada jabatanku di kampus, orang sibuk kak, boy. Ya siap, si paling sibuk. Siap, paling sibuk. Harusnya ku ke Barika dulu. H-2 sebelumnya. Baru ku cek anuku, agendaku, baru kak bisa datang atau tidak. Kalau ini buru-buru sekali mencari aku datang tuh. Saya bilang, siapa Mihai ini? Dosen kapan ya? Jangan-jangan dia CEO kayaknya ya. CEO yang menyamar, ya? Iya, sempat mau jadi CEO yang menyamar. Yang menyamar jadi. Karena kayaknya sibuk sekali, Bang. Padahal kan basa-basi ya. Datang kau juga kan enggak apa-apa. Tidak apa-apa, enggak berhenti tong itu acara. Tetap mulai tonji kalau Iya, cuman enggak enak banget kok enggak dipanggil kok toh. Iya deh. Kayak gitu. Aduh. Tapi kan dah, permisi kan dah. Iya. Iya. Anu kan mas. Ditengen mikirnya anak dijak kan Pak. Pagi besok besok. Berapa itu? Enggak ada juga. Hah? Enggak ada Berapa juga. kan dah? Iya. 5.000 kah berapa kah? Ini pengen dah. Iya. Jam itu. Lagi nu guys. Jadi bagus saya itu bagian yang itu namanya, yang CEO. Tapi apa ya, yang orang-orang begitu juga mau ditangga itu mau dikata kayak oh si paling sibuk ini. Kenapa? Karena biasa yang kayak begitu asumsi Apa itu? anak sini orang sekitar sini. Jadi kayak harusnya masukkan volume tolak tuh dan bilang Iya. karena kamu begitu pasti kan nggak sih. Kan di jaring juga pernah begitu tak? Saya kasih ingat, enggak ada juga di situ. Yang mana? Enggak, di sekitaran jaring juga biasa banyak yang nawar-nawar gitu. Oh yang ini. Ya, pernah tunjuk, iya kayak begitu. Yang ini. Kayak stiker-stiker 10.000. Ada yang kemarin alasannya kan untuk bantu saudaranya, untuk Iya. pergi lihat temannya sakit, untuk solidaritas, apa kan bisa. Ajar mau ikan kayak di mana juga stiker. Kecuali Urgensinya apa itu kalau aku beli? stiker PDIP mungkin bisa beli. Kan sebenarnya kan kita harus saling menguntungkan, bukan ya oke lah ibaratnya bantu kau ini beli stiker bu, tapi nanti manfaatnya buat apa? Buat saya bisa ku tempel? Enggak juga. Apa isi stikernya? Apa? Iya, kecuali yang agak-agak aneh itu agak-agak. Oke lah kalau disuka apa yang dia tawarkan kan bisa. Aneh Kita nggak- kat merah. Tapi karena kita nggak suka ya wajar dong kita tolak. Tapi kan audiomu juga. Aneh loh orang-orang gitu. Anjay, 2